Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengetes power bank buatan dari brand Vention. Serinya ini TFD22 yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 170 ribuan. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang ada di deskripsi. Seperti apa performa power bank Vention ini? Simak videonya. Unboxing power bank Vention TFD22. Nah, kita lihat dia dari sisi segel ini ada segel plastiknya ya, bisa terlihat di sini. Dia tersegel dengan rapat. Ini juga tersegel dengan rapat. Kemudian segel pembukanya ada di sini. Sebelumnya kita pastikan dia tersegel dengan rapi. Kemudian ini lihat, akan saya buka segelnya lewat sini. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sobek segelnya dahulu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lihat saya sobek. Nah, sudah terbuka. Kemudian kita lihat apa yang kita dapat di dalam box power bank Vention ini. Nah, seperti ini. Nah, tidak dapat di dalamnya tidak ada lagi. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini kita akan dapat kabel charger, kemudian power bank. Nah, kemudian ini kita dapat berbagai macam kertas, saya taruh di sini. Kemudian tempat power banknya saya taruh di sini. Nah, untuk fokus dalam unboxing sebuah power bank itu kita bisa melihat kualitas sebuah baterai power bank pertama kali unboxing. Dia tersisa berapa persen? Nah, itu kita bisa menentukan kualitas dari baterainya. Ini lihat ini, saya lihat baterainya. Silahkan dicek. Ini saya tanpa skip ya unboxingnya, biar real. Lihat ini, saya nyalakan yang ada di sini. Nah, dia tersisa daya 83% atau terkondisi dalam kondisi baterai 83%. Ini bagus. Ini yang kita dapat di dalam box power bank Vention 20.000 mAh serinya TFD22 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Vention ya, lebih ke warna biru Vention itu. Kemudian di dalamnya ada plastik dan styrofoam seperti ini sebagai tempat power bank dan kabel. Kemudian ini yang kita dapat ada berbagai macam kertas atau mungkin sertifikat. Sebentar saya ambilkan dahulu. Ini ada kayak sertifikat atau quality control ya. Kemudian ini ada buku panduan singkat. Nah, seperti ini. Sebentar saya perlihatkan menggunakan bahasa ini Mandarin mungkin ya, atau bahasa Cina. Kemudian dibaliknya menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Kemudian kita akan dapat ini kabel charger ukurannya pendek, USB A to C. USB A nya warnanya putih, kemudian bagian USB-C nya warna hitam. Kemudian kita akan dapat ini power bank Vention seperti ini fisiknya. Dilihat dari sisi tampilan fisik, yang saya beli ini warna hitam, menggunakan tekstur finishing agak kasar atau mungkin terlihat doff, bisa dilihat di sini. Kemudian ada tekstur garis-garis seperti ini ala-ala power bank gaming. Cukup bagus tampilannya. Kemudian kita lihat di sini ada tulisannya Vention, ada juga tulisannya fast charging 22,5 watt. Ini digital display-nya. Kemudian ketika saya tekan tombol power yang ada di sini, dia akan nyala seperti ini. Tersisa baterai 83%. Kita lihat dari sisi sini kosong, cuma ada tombol power saja. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada 3 macam port, yaitu warna orange semua. Kemudian ada tulisannya USB 1, USB 2 dan Type C. Ada tulisannya untuk USB ini outputnya 22,5 watt, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk USB Type C atau Type C ya lah ya, bisa untuk fungsi input itu recharging power bank 18 watt. Untuk output bisa mencapai hingga 20 watt. Kemudian kita lihat di sini ada spesifikasi. Nah, bisa dilihat model TFD22, kapasitas baterainya 20.000 mAh, rated capacity. Nah, ini yang saya suka, power bank ini menampilkan informasi yang jujur. Rated capacity kalau istilah mengatakan, teman-teman mengatakan real capacity ya, bisa ngecas ke ponsel berapa kali. Nah, ini dia berdasarkan teori klaimnya Vention bisa mengecas hingga 10.600 mAh. Anggap ponselnya kapasitas 5.000 mAh, yang bisa ngecas 2 kali kan gitu. Ini masih teori. Nanti lebih lengkapnya saya tes langsung real capacity-nya. Kadang bisa lebih ini real capacity-nya. Kemudian untuk yang lainnya ya sama, untuk spesifikasi Type C seperti yang ada di penjelasan ada di sini.
Kemudian bisa dilihat yang lainnya, di sini ada berbagai macam sertifikat. Ada CE, FC, dan ini ada sertifikat logo pesawatnya. Artinya aman ya, digunakan untuk naik pesawat atau penerbangan. Kemudian lihat ini ada sertifikat Triple C-nya, yang artinya aman, digunakan untuk penerbangan khususnya negara Cina. Artinya dengan kombinasi sertifikat ini, logo pesawat dan Triple C, powerbank ini bisa digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia tanpa terkecuali. Dari sisi build quality, finishing, sablonan, ataupun lainnya, Vanson tulisannya, sablonannya cukup rapi. Kita lihat dari sisi tulisan yang lain, lihat ini. Ada tulisannya 22,5 fast charging, sudah saya katakan rapi. Kita lihat dari sisi tulisan lainnya seperti yang ada di sini. Ini model USB-nya bahkan timbul seperti ini, sangat rapi. Ukurannya besar tapi rapi. Kemudian ini ada sablonan output USB 22,5 watt, inputnya juga bisa terlihat dengan rapi sablonannya. Kemudian bisa dilihat dari sisi spesifikasi sablonannya juga tidak terlalu kecil detail, tapi tetap rapi dan terlihat jelas. Nih, terlihat di sini. Baik dari sisi logo sertifikat, logo keamanan, maupun sablonan bisa saya katakan cukup rapi. Kemudian dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya bisa terlihat ini. Misalnya ini tombol power, rapi. Finishing antara casing sini dengan sini. Nah, lihat hubungan casing atau finishingnya lah ya. Sangat rapi, sangat rapat, bisa terlihat. Nah ya, sangat rapat. Nah, coba saya putar-putar, silakan diperhatikan. Nah, dari sisi sini mungkin, nah juga sangat rapat. Dari sisi sini atau finishing ini, nah sangat rapat. Coba dari sisi finishing portnya, nah juga rapi, lumayan lah, lebih dari cukup. Dari sisi portnya, baik USB A, USB C ya. Jadi dari sisi finishing produk ataupun build-in quality menurut saya sudah lebih dari cukup. Tes lepas colok powerbank Vanson TFD22, coba dahulu dengan menggunakan kabel charger seperti ini. Lihat ini saya colokin. Enak. Dia itu agak sesak dan pas. Kadang kita mau nyolokin sesuatu kan, kadang kalau portnya tidak lurus kita harus ngelurusin dahulu ya, seperti kadang seperti ini, kadang seperti ini. Tapi ini enak, lihat. Langsung tercolok dengan enak, tapi agak sesak ya, mungkin karena efek dari powerbank baru. Lihat ini juga enak. Kemudian coba dari sisi misalnya ini USB-C nya, lihat ini enak, lihat ini tidak nyangkut. Nah, kemudian coba misalnya dari sisi modul saya tarik-tarik, apakah dia kocak? Tidak, lihat ini jadi rapat modulnya. Kemudian coba misalnya dari sisi langsung auto detect nyala atau tidak, ini saya ada lampu seperti ini, lihat langsung nyala. Nah coba yang lagi ya, lihat langsung nyala. Jadi dari sisi lepas colok portnya enak ya, sesak karena efek dari powerbank baru, tapi dia tidak kocak dan pas posisinya. Dilihat dari sisi jenis sel, powerbank ini menggunakan model sel yang ada di deskripsi. Coba saya lihat ya. Nah ini spesifikasinya dia atau user manualnya, bisa terlihat ini dia tulisannya model TFD22 lithium ion polimer. Tidak usah melihat tulisan lithium ionnya, cukup lihat polimer. Nah jadi kalau menurut saya powerbank ini menggunakan jenis sel polimer. Nah kalau pengen tahu sel polimer itu seperti apa, nah seperti ini dia fisiknya. Nah ya, coba saya plugkan di powerbanknya, seperti ini. Nah plug pas. Nah ya, dibuat dua. Ini jadi powerbanknya menggunakan dual cell 10.000 mAh. Coba saya taruh di sini. Nah, 1, 2. Nah coba saya taruh di sini seperti ini. Nah dia 2. Nah jadi kalau menurut saya powerbank ini menggunakan sel jenis polimer, ada 2 sel yaitu 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Dari sisi kualitas sel banyak yang berpandangan ya, kalau powerbank yang menggunakan sel polimer itu mudah kembung, mudah rusak ataupun lainnya. Menurut saya itu sebuah pandangan yang kurang benar dan saya sudah membuktikannya. Contoh pada powerbank Vanson ini serinya seri FHK, usia pakai sudah 1 tahun lah ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan belum kembung, bisa dilihat di sini. Nah lihat saya nyalakan, nah masih nyala, berfungsi dengan baik. Masih kurang pembuktiannya, saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung yang support fast charging. Saya hubungkan seperti ini,
Jadi saya itu melakukan pengetesan, tidak hanya omong kosong, dan langsung saya teskan ke device-nya. Jadi lebih jelas, lebih terang daripada cahaya. Lihat, sebentar, kita tunggu. Start dari baterai 15%. Nah, kemudian kita tunggu sebentar, fast charging-nya aktif. Nah, kemudian dari sisi indikator yang ada di power bank juga baterai hijau nyala, tidak drop, usia pakai sekitar di 1 tahun. Nah, jelas. Jadi jangan berpikiran kalau power bank yang menggunakan sel polimer itu mudah rusak, mudah kembung. Selama kita bisa menggunakannya dan merawatnya dengan baik, pasti awet. Masih kurang pembuktiannya. Saya ada power bank ini pemakaian 2017-2018. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, menggunakan sel polimer juga. Sama seperti yang ada pada power bank Vengeance ini. Lihat. Nah, coba saya tunjukkan dia masih bisa nyala. Nah, masih kurang lagi, saya tunjukkan, saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 15 watt. Ini sisa baterainya 2 bar ya. Harap maklum, power bank era tahun 2017-2018. Kita tunggu sebentar. Tidak drop. Nah, usia pakai 5 tahun lebih. Nah, sekali lagi. Nah ya, jadi jangan berpandangan sel polimer itu mudah rusak dan mudah kembung. Selama kita bisa menggunakannya dan merawatnya dengan baik, tidak akan rusak. Lihat, dia belum terlalu kembung, masih aman, bisa terlihat jelas. Usia pakai 5 tahun lebih. Sebagai referensi lainnya, saya tadi, ini ketika melakukan unboxing power bank Vengeance ini, tersisa daya baterai 83%. Ini sebuah kondisi baterai terjaga dengan baik. Kenapa kalau baik? Karena dia tersimpan dalam kondisi 83%. Ingat ya, cara menyimpan sebuah baterai power bank itu tidak boleh dalam kondisi lowbat atau bahkan habis total. Itu bisa merusak sebuah sel. Kalau teman-teman mendapatkan power bank ketika unboxing dalam kondisi lowbat atau habis total, itu celaka. Selnya kadang rusak. Nah, seperti itu. Sebagai referensi lain, ini saya ada contoh baterai recharging. Dia mengasumsikan seperti ini. Dalam waktu 2 tahun, dia mampu menahan listrik cuma turun 15%. 1 tahun, lihat. Kemudian dalam waktu 2 tahun, dia mampu menahan listrik cuma turun 20%. Nah, ini sebuah simulasi baterai recharging yang bagus itu menahan listrik dalam jangka waktu lama, mampu menyimpan listrik kuat ya, tidak mudah bocor gitu ya istilahnya. Ya sama seperti yang ada di power bank Vengeance ini. Entah dia dari pabrikan itu sampai ke tangan saya berapa bulan atau berapa tahun, yang penting terkondisi dalam persentase yang bagus. Menurut saya ini sebuah kondisi sel atau power bank yang bagus. Dilihat dari sisi desain atau ukuran, ini perbandingan power bank yang sama-sama menggunakan kapasitas 20.000 mAh. Ini Vengeance 40 watt, dan seri ini Vengeance TFD22. Ini power bank brand lain juga sama, kapasitasnya 20.000 mAh, dan ini juga sama. Lihat, memiliki desain yang ya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Untuk ukurannya menurut saya ya sama seperti power bank lainnya, sama seperti ini. Lihat, ini sama juga 20.000 mAh. Nah, sedangkan ini dari brand lain sangat besar, bisa terlihat ini. Nah, sedangkan Vengeance yang ini menggunakan sel polimer jenis yang berbeda, ini sangat kecil. Nah ya, jadi kalau dilihat dari sisi desain, Vengeance TFD22 ini ya tidak terlalu besar-besar amat, lebih dari cukup. Dilihat dari sisi berat, nah coba saya bandingkan dengan ketiga power bank lainnya. Pertama dari sisi Vengeance TFD22 dahulu. Nah lihat ini, dia memiliki berat 411 gram. Nah ya, sekarang coba kita bandingkan dengan Vengeance Dash seri yang 45 watt ini. Ini menggunakan, ingat ya, menggunakan jenis sel ya polimer yang agak berbeda. Nah, ini 332, hampir selisih anggap 100 gram. Nah, kemudian coba saya bandingkan dengan brand lainnya. Ini juga kapasitasnya 20.000 mAh. Lihat. Nah, 418, lebih berat ini sedikit. Nah, ya kemudian coba saya bandingkan dengan brand lainnya. Ini juga memiliki kapasitas 20.000 mAh. Sebentar, ini bahkan setengah kilo. Nah ya, jadi dari sisi berat, Vengeance yang TFD22 ini ya tidak terlalu berat sih, ya sedang menurut saya atau lebih dari cukup. Tes protokol saya dapat dengan menggunakan 3 USB donor ini biar referensinya semakin lengkap, yaitu dari USB donor Cosi, Finercy, dan PowerZ. Pertama dari sisi Finercy dahulu. Saya hubungkan lewat jalur USB A yang sebelah sini, saya ambil secara acak ya. Nah seperti ini,
Saya masuk ke auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB-A. Nah, lihat ketika dia loading protokol saya cepatnya ini ada petir hijau yang nyala. Nah, ya nyala. Itu tanda indikator fast chargingnya aktif. Nah, lihat yang saya suka ini. Dia support VOOC tadi ya, VOOC, warp dan dash. Kadang function itu seperti ini. Ya juga tidak fancy sih. Ya kadang ada beberapa power bank yang ketika proses tes protokol saya cepatnya dia kembali lagi seperti itu. Nah, kita catat saja, dia supportnya lumayan lengkap. Nah, VOOC-nya aktif, dash-nya aktif, wrap-nya aktif. Kemudian dia kembali seperti itu. Nah, ya, jadi sampai di situ saja untuk tes yang misalnya Pump Express tidak diketahui. Nah, kemudian saya tes dari sisi ini jalur USB-C saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini saya masuk ke jalur USB-C, saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Loading. PD tadi ya. PD-nya 22 watt. PD 3.0. Kemudian AFC Samsung aktif, FCP, SCP, Huawei aktif, Quick Charging 2.0 dan 3.0 aktif. QC 4.0 juga aktif. Pump Express dia juga aktif. Nah, seperti ini. Ketika saya tes dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Kosi. Saya masuk, sebentar. Saya masuk ke protokol. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat auto test. Nah, kadang seperti ini juga dia. Entah ini dari apanya saya juga kurang paham. Nah, kok mati gitu ya. Sebentar. Sebentar saya masuk lagi, mungkin semoga sudah stabil seperti ini. Nah sudah stabil. Nah, kita cek ini PD-nya 20 volt, PPS-nya 22 watt, voltasenya 5 volt sampai 12 volt, PPS-nya 11 volt 2 ampere, 22 watt rasional. QC 2.0 5 volt sampai 12 volt, QC 3.0 support 12 volt. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan PowerZ lewat jalur USB-A. Karena ini kan C2C. Jadi saya menggunakan bantuan kabel A2C. Saya masuk ke protokol. Nah, lihat ini, sebentar. Kadang dia masih loading seperti itu. Nah, lihat. Kadang seperti itu. Istilah ini bahasanya masih. Nah, sudah selesai. Saya buat ini auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah selesai. Dia support QC 3.0. Coba saya sorot QC 3.0-nya dia. Kadang dia putus ya. Di power bank-nya dia mati gitu ya. Tidak bisa. Akhirnya loading lagi. Nah ya, power bank-nya tidak bisa on terus ketika mode daya rendah. Kira-kira seperti itu. Atau saya tidak masuk ke mode daya rendah. Kan ada power bank yang bisa masuk daya rendah, dia on terus. Ketika mode fast charging atau mode normal, dia tidak on terus. Nah, ini masuk dalam kategori seperti itu gitu loh. Jadi dia tadi mati sendiri. Nah, jadi ya adanya seperti itu. Nah, lihat ini. Dia support QC. Ini lihat. Coba saya nyala. Lihat ini. Nanti mati gitu loh. Nah, dia support QC-nya ini coba saya sorot ya. Nah, seperti ini, dia QC 2.0 dan 3.0. Kemudian coba ya saya sorot yang lain, misalnya FCP. Nah, dia seperti ini. Kemudian SGP dia seperti ini. Kemudian sebentar, ini nanti mati lagi gitu loh. Nah, kemudian AFC ini Samsung ya, AFC itu. Nah, seperti ini dia Samsung sampai 24 watt. Kemudian ini yang lainnya. Nah, itu kemampuan protokol saya cepatnya lewat jalur USB-A dengan PowerZ. Lanjut, kita lewat jalur USB-C dengan PowerZ. Saya masuk ke auto saja. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah selesai prosesnya. Sambil saya tahan power bank-nya. Dia support QC 3.0 ya. Sebentar saya sorot dahulu seperti ini QC-nya. Nah, kemudian coba ini sambil saya nyalakan power bank-nya, takut mati. Kemudian yang bisa saya klik lebih detail lagi, misalnya ini PD 3.0, dia seperti ini, support PPS 3 ampere dan 2 ampere. Kemudian yang lainnya ya seperti ini. Jadi ini hasil dari tes menggunakan USB Dr. PowerZ. Tes PD trigger. Nah, PD trigger itu dia melakukan pengetesan
protokol saya cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS saya masuk sekarang. Nah, kita tunggu sebentar ya. Ini masih loading PD triggernya. Nah, lihat sudah selesai PD triggernya, hasilnya seperti ini. Dia support PD trigger 22 watt. Nah, ini seluruh dayanya. Jadi PD trigger anggap seluruh daya voltase dan ampere lah. Dia supportnya 5 volt paling rendah, kemudian 12 volt paling tinggi. Untuk ampernya dia support 1,67 paling rendah, kemudian 3 ampere paling tinggi. Tes Ripple Power Bank Vengeance coba saya bandingkan dengan power bank yang brand awalannya A. Nah, dari sisi brand ini dahulu saya hubungkan ke beban ponsel. Ini ada Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita melihat dari sisi Ripple-nya ya. Kita lihat ini start dari baterai 35%, fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Kita tunggu sebentar sampai pada daya dia maksimal, kemudian baru masuk ke menu Ripple. Nah, ini sudah maksimal, fast charging aktif di 13 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini, dia nilai Ripple-nya saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 41 mV. Ingat, brand awalan A. Sekarang saya ganti dengan power bank Vengeance. Nah, saya ganti dahulu ini kabelnya. Saya pindah ke power bank Vengeance. Nah, seperti ini. Nah, ingat ya, ini Vengeance. Saya hubungkan ke ponsel Oppo Reno 3 dengan kabel yang sama. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. Fast charging aktif. Nah, seperti ini. Kita ke sini lagi, baterai terisi 36%. Sekarang kita cek dari sisi USB terkoneksi. Ketika fast charging aktif, kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, ini daya maksimal di 13 watt. Sekarang ini yang masuk protokol saya dapat PD 3.0 ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Jadi kemampuan Ripple Power Bank Vengeance ini ya setara atau 11-12 lah ya dengan brand yang awalannya A, sama-sama bagusnya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support standar charging 7,5 watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur micro USB. Saya menggunakan kabel seperti ini dari brand AUK micro USB. Nah, lihat ini saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, ada tulisannya charging. Ya, tidak ada notifikasi fast chargingnya ya, karena ini standar charging. Biarkan ponselnya standby. Lihat ini, dia nyala LED warna merah. Intinya ini indikator charging. Sekarang kita cek dari sisi power banknya. Nah, ini saya menggunakan USB Type-C di sini. Seluruh dayanya 5,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,5 watt. Nah, ini sesuai dengan adapter bawaan dari ponsel ini 7,5 watt. Cukup maksimal sekali. Nah, coba kita lihat dari sisi lainnya. Nah, ini struktur mungkin protokol IC cepatnya, cuman tidak diketahui ya, atau temperaturnya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi lain, mungkin ini Ripple-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi bisa digunakan charging ke ponsel standar charging atau tidak fast charging. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel eSager C2 Lightning seperti ini kabelnya. Ada digital display-nya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ponselnya sudah saya hubungkan, start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di kabel eSager, PD aktif 9,2 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Ponselnya sudah turun performa ya, karena usia pakainya sudah 5 tahun lebih. Andaikan ponselnya masih fresh, ketika PD-nya aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging juga aktif. Kita lihat dari sisi USB Type-C, PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9,1 volt kali 1 ampere sama dengan 9, sekian watt atau 10 watt. Nah, tadi mencapai maksimal di 12,5 watt. Sudah rasional fast charging atau PD-nya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lumayan tinggi Ripple-nya. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 148 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A. Nah, ini lihat digital display-nya mati di power bank-nya. Saya hubungkan sekarang. Dia start dari baterai 14%. Coba saya nyalakan ponselnya fast charging aktif, biarkan ponselnya standby.
Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, FCP yang aktif dengan struk daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 117 mV. Tes charging dengan menggunakan kabel bawaan paket pembelian powerbank sependek ini ya kabelnya. Coba saya gunakan charging ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini saya dekatkan karena kabelnya pendek. Start dari baterai 14%. Coba saya nyalakan ponselnya, fast charging aktif. Artinya kabel bawaan ini di dalam paket pembelian powerbank support fast charging. Kita lihat dari sisi ini petir hijau juga nyala. Coba kita cek dari sisi yang lainnya, misalnya ini protokol saja banyak DC FCP yang aktif fast charging protokol dengan struk daya 8,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt. Coba kita cek dari sisi Ripple-nya. Nah, seperti ini nilai Ripple-nya sangat lumayan tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 149 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 15%. Coba saya nyalakan ponselnya, cuma standar charging atau charging saja ketika lewat kabel C2C. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi powerbank, indikator fast charging juga tidak aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, DC yang aktif dengan struk daya 1,7 volt kali 1,7 ampere maksud saya ya, kali 4,8 volt sama dengan 8,3 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 24%. Kita tunggu sebentar, quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi powerbank, petir hijau nyala atau fast charging indikator aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, QC 3.0 yang aktif dengan struk daya 6,5 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4,2 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena oscil ponselnya sudah usia pakai 3 tahun lebih sehingga dia turun performa. Andaikan ponselnya masih fresh ketika quick charging aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank. Nah, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 24%. Kita tunggu sebentar. Quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Dilihat dari sisi powerbank juga indikator fast charging aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, QC 3.0 yang aktif dengan struk daya 6,6 volt kali 0,7 ampere sama dengan 4,2 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponselnya sudah turun performa. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel C2C atau PD. Start dari baterai 25%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi powerbank, indikator fast charging aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, QC 3.0 yang aktif dengan struk daya 6,6 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Sekali lagi karena ponselnya sudah turun performa. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nah, saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Sebentar, powerbanknya mati. Nah, ini saya nyalakan. Kita tunggu sebentar, masih loading. VOOC-nya aktif, super fast charging secara tulisan. Cukup bagus lewat jalur USB-A. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi powerbank, indikator fast charging atau petir hijau aktif fast chargingnya. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, DC yang aktif dengan struk daya 4,3 volt kali 3,6 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah, ini cukup maksimal outputnya ke Oppo VOOC 20 watt karena berdasarkan USB tes fast charging via USB tadi dia juga support VOOC gitu loh. Ini yang saya suka dari Oppo itu dia voltasenya rendah tapi ampernya tinggi, 15, sekian watt hasilnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Hasil dari voltase rendah, ampere tinggi itu menghasilkan nilai Ripple yang rendah. Ini lihat, saya pause secara acak, 22 mV.
Nah, kerjanya Ripple itu ada kaitannya dengan voltase. Nah, Oppo pakai aturan main voltase 5 volt, tapi realnya 4,3. Salut buat Oppo, cukup bagus sehingga ini diperkirakan ke baterai itu bisa awet karena nilai Ripple-nya rendah tapi fast charging-nya aktif. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Nah, ini mati, saya nyalakan dahulu. Nah, lihat nih, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 12%, VOOC-nya aktif. Nah, ini cukup bagus. Kalau VOOC-nya aktif secara tulisan itu super fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Coba sebentar, saya buat seperti ini, takut power banknya jatuh. Yang aktif DC dengan seluruh daya 4,3 volt kali 3,6 ampere sama dengan 15,6 watt. Ini berarti kabel bawaan power bank ini support arus sekitar 4 ampere ya. Lihat ini, realnya cuma di 3,6. Secara teori 4 ampere dikali 5 volt sama dengan 20 watt. Ini realnya mencapai 15,7. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat lumayan rendah nilai Ripple-nya, cukup bagus. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W saya hubungkan lewat jalur kabel C2C. Lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 27%, yang aktif fast charging tulisannya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type C. Ini dari sisi power bank. Indikator fast chargingnya tidak aktif. Nah, padahal dayanya 13 watt. Nah, kadang seperti ini. Indikator di power bank itu kadang mengacu pada voltase. Ketika voltasenya 5 volt ya, itu kadang dia menganggap tidak fast charging. Padahal dari sisi daya ini sudah masuk dalam kategori fast charging. Terjadi perbedaan pendapat. Ya, adanya data seperti itu. Kembali ke USB Type C. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,3 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 41 mV. Tes ke Huawei MatePad Supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 26%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank dahulu, petir hijau aktif. Nah, ini lihat, kalau Huawei superchargernya 22,5 watt. Sebagian teman-teman ada yang berpendapat ketika power bank itu tersimpan dalam waktu lama listriknya, itu kadang dia drop ketika baterainya jelek. Nah, ini lihat, dia tidak drop dan stabil. Ini baru pertama kali pemakaian, belum saya recharging sama sekali. Dihisap dengan tablet Huawei yang secara teori supercharger 22,5 watt. Nah, aman ya, lihat. Ini belum saya charging sama sekali. Nah, jadi secara kekuatan baterai atau kualitas baterai sudah teruji. Sekarang kembali lagi ke sini. SCP yang aktif supercharger protokol, secara singkatan seperti itu. Dengan seluruh daya 8,5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,3 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 38 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel C2C. Nah, ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 26%, supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif. Nah, kita cek dari sisi ini USB Type C, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ketika dia dihisap pada daya tablet supercharger 22,5 watt. Dia ini lihat power banknya belum saya recharging sama sekali ya, masih menggunakan listrik bawaan pabrikan. Dia tidak drop. Nah, turun daya seperti ini, terhisap dengan pelan, tidak drop. Sekali lagi, menunjukkan sebuah kemampuan baterai daya simpannya bagus dan tidak drop walau tersimpan dalam waktu lama listriknya. Kembali lagi ke Huawei ini. Dia PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 18, sekian watt. Sudah rasional supercharger protokol yang aktif.
Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime C2C. Nah ini ya, sudah saya hubungkan, start dari baterai 27%, supercharging aktif, ada desimalnya. Biarkan tabletnya standby, kita cek dari sisi powerbank. Petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. Ini saya buat pelan-pelan, takut kesenggol kabelnya. Nah, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 17 watt. Lihat ini berangsur-angsur dayanya naik. Kita tunggu sebentar sampai pada di daya maksimal. Nah, lihat ini ya, sudah saya tunggu lumayan lama, jalan di 17,9 watt. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2 ampere sama dengan 17,9 watt. Sekarang coba saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 41 mV. Coba kembali lagi ke struktur daya. Nah ini masih jalan di 17,9 watt dan masih berangsur-angsur naik dayanya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini fast charging tulisannya. Ya sesuai karena lewat jalur USB-A. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif atau indikator fast charging juga aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, FCP yang aktif atau singkatannya Fast Charging Protocol. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,2 watt, sudah rasional dayanya, fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 51 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt saya hubungkan lewat jalur USB-C atau PD ya. Super Fast Charging aktif. Kita lihat dari sisi power bank, petir hijau juga aktif maksud saya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif. Kita lihat ini dayanya berangsur-angsur mulai naik di atas 15 watt, sudah rasional ya. Super Fast Charging aktif. Sekarang saya masuk dahulu ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 55 mV. Sekarang kembali lagi ke sini. Nah, lihat dia tadi mencapai pada di daya 17, sekian watt, stabil di 16, sekian watt. Jadi rasional, Super Fast Charging aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Kita tunggu sebentar, fast charging ya yang jalan. Nah seperti ini. Kok tidak super fast charging? Coba saya balik seperti ini ya, dicoba saja. Nah biasanya kan suka diputer-puter gitu loh. Ini lihat saya balik seperti ini atau saya putar. Nah, kita tunggu sebentar. Nah super fast charging aktif. Kadang sesuatu yang tidak biasa gitu ya, diputer-puter ternyata memberi sebuah efek. Yang penting tidak dijilat saja seperti Oreo. Kita lihat dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif. Coba kita cek dari sisi power bank, petir hijau juga aktif. Nah coba, tapi ini dayanya berangsur-angsur naik. PPS yang aktif dengan seluruh daya sementara 8,4 volt kali 1,5 ampere sama dengan, lihat sudah jalan di 14-15 watt ke atas, sudah rasional ya. Super fast charging yang aktif ketika menggunakan kabel sakti. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah seperti ini, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba saya kembali lagi ke struktur daya, sudah jalan di 17,5 watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 19%, cuma ada indikator charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, DC yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt, sudah rasional, indikator fast charging aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 53 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur C2C atau PD kabel. Start dari baterai 20%, indikatornya cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging petir hijau aktif.
Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia berangsur-angsur jalan di daya tadi 17 maksimalnya. Dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 20%. Sambil kita menunggu ada desimalnya atau tidak ada ya. Kita lihat dari sisi power bank, petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13 maksud saya 13,7 watt. Ini menurut saya jalan di fast charging Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 57 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Nah, berdasarkan tes protokol istirahat cepat tadi support dart ya atau wrap atau VOOC. Kita lihat ini seru. Power bank daya 22,5 watt kita hubungkan ke ponsel dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat ini, kita tunggu sebentar. Dart charging aktif karena keluarganya Oppo dia. Ini dart charging ada desimal. Cuman yang menjadi pertanyaan dia drop atau tidak, kita lihat. Nah, kita tunggu sebentar. Sambil kita analisis indikator fast charging aktif. Nah, kita lihat ini. Kalau dart charging aktif itu pasti biasanya secara teori dart charging ya minimal kayak VOOC 20 watt. Tapi ini pintar dia dibatasi di 12,6 watt. Status dart charging aktif. Jadi power bank-nya pintar, pandai bernegosiasi. Kalau dayanya mungkin di atas 20 watt dia akan drop sehingga membatasi diri. Cukup rasional. DC yang aktif secara tulisan yang ada di sini. Dengan seluruh daya 4,3 volt kali 2,9 ampere sama dengan 12, sekian watt. Secara tulisan dart charging aktif, secara seluruh daya saya menganggap ini fast charging yang aktif karena dayanya di bawah 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini yang saya suka, sangat rendah Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 16 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 14%. Ketika menggunakan kabel PD dia tidak aktif. Dart chargingnya biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging tidak aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif. Dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt. Sudah rasional ya, standar chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Nah, ini yang seru. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kabel sakti itu dayanya naik. Nah, coba power bank 22,5 watt dipacu dengan kabel sakti ke dart charging 33 watt. Nah, kita lihat. Kita tunggu sebentar. Dart charging aktif. Kita lihat ini power bank-nya petir hijau aktif. Kita lihat dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2 ampere. Sudah jalan di 18,3 watt. Dibandingkan tanpa menggunakan kabel sakti, lebih tinggi kabel sakti hasil dayanya. Jadi mampu ya melakukan boosting daya atau up daya dengan menggunakan kabel sakti ini. Dan power bank-nya tidak drop. Aman. Nah ya, oke. Sekarang kita lihat dahulu dari sisi Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 57 mV. Kita kembali lagi ke sini. Sudah jalan di daya 18,9 watt dan sudah jalan di menyentuh 19 watt, lihat 19, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, kita lihat, quick charging yang aktif, start dari baterai 17%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif atau fast charging indikator aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel C2C.
Nah, lihat ketika menggunakan kabel C2C, Mi Turbo Charging aktif, start dari baterai 17%, cuman tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby, kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS-nya aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2 ampere, sama dengan 16, sekian watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Langsung, bingung dia ya, masih penyesuaian daya. Kita lihat, langsung ada desimalnya ya, Mi Turbo Charging aktif. Apakah mampu atau tidak power bank-nya? Kita lihat. Dilihat dari sisi sini dahulu, power bank-nya petir hijau aktif. Nah, kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy, tidak kuat. Dia restart. Nah, atau masih negosiasi daya. Coba kita lihat lagi. Nah, kita tunggu. Ini terus naik ini. Ya, kalau tidak kuat ya wajar ya. Mi Turbo Charging 33 watt di bawah menggunakan power bank 22,5 watt kan seperti itu. Tapi ini tidak kuat. Jadi kelemahan power bank ini di Xiaomi Turbo Charging 33 watt tidak mampu. Kalau ke dark charging dia tadi mampu ya. Tidak restart. Coba sekali lagi. Nah, tidak bisa, gagal ya. Kalau diteruskan malah nanti menurut saya merusak power banknya atau ponselnya. Jadi kalau ke Xiaomi Redmi 15 sih yang support Mi Turbo Charging 30 watt, lebih baik tidak menggunakan kabel sakti. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 9%. Kita tunggu sebentar sambil melihat yang ada di power bank, indikator fast charging aktif, petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, QC 9 volt ya aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere, sama dengan 13,2 watt. Sudah rasional ya. Ini anggap fast chargingnya Itel yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 61 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C atau PD. Start dari baterai 9%. Lihat ini, sambil kita melihat ada desimalnya atau tidak, kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif atau fast charging indikatornya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,5 ampere, sama dengan 12, sekian watt, sama dengan standar fast charging 18 watt lah ya yang aktif kalau di area itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini, start dari baterai 8%, indikator yang muncul charging saja. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 1,4 ampere, sama dengan sudah jalan di 12, 13, 14 watt, 15 watt. Kita tunggu mungkin apakah bisa naik. Nah, lihat ini, sepertinya dia berangsur-angsur naik ke daya 16,6 watt, lumayan maksimal. Ini anggap fast chargingnya Itel 18 watt yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 42 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Nah, ini yang tidak kalah seru. Lawannya bukan tembre-tembre, SuperVOOC 40 watt, power bank-nya 22,5 watt. Kalau power bank-nya tidak pandai bernegosiasi, pasti dia akan drop. Karena tadi secara tulisan dia support VOOC gitu loh. Kita lihat ini. Tunggu sebentar. Lihat ini. VOOC yang aktif, pinter, tidak SuperVOOC yang aktif. Andaikan SuperVOOC pasti drop dia. Nah, sekarang kita cek dari sisi power bank, 79% baterainya, indikator petir hijau aktif atau indikator fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, DC yang aktif dengan seluruh daya 4, sekian volt kali 2,9 ampere, sama dengan 11,9 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, nilai Ripple-nya sangat rendah, VPP-nya cuma 13 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD C2C. Dan ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading animasinya. Start dari baterai 15%. Tidak ada notifikasi VOOC-nya. Coba kita lihat dari sisi tulisan fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby.
Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB dottor Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,4 watt. Saya masuk ke Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 66 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Nah, kita coba. Tadi ketika kedar charging 30 watt dia mampu dan tidak drop. Sekarang coba ke Oppo menggunakan kabel sakti. Nah, kita tunggu sebentar. SuperVOOC aktif langsung. Coba. Nah, lihat ini dia jalan. Apakah drop atau tidak gitu ya. Nah, kita tunggu. Nah, lihat ini PD 3.0 yang aktif. Sepertinya sudah stabil di sini. Pinter power bank-nya. Nah, semoga saja tidak drop. Ini indikator charging petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2 ampere sama dengan 17,7 watt. Di stop sama power bank-nya ke daya ini. Pinter dia. Pinter bernegosiasi. Nah, tahu diri lah, daya 22,5 watt versus ponsel 45 watt. Coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 105 mV. Coba saya lihat kembali lagi ke sini. Nah, stabil di 17,8 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Fast charging indikatornya yang aktif, start dari baterai 2%. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB dottor Cosi, FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,9 watt. Sudah rasional fast chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 50 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel C2C atau PD. Fast charging indikatornya yang aktif, start dari baterai 1%. Sekarang kita cek dari sisi ini maksud saya power bank, petir hijau nyala atau fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB dottor Cosi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 15, sekian watt. Tadi maksimalnya di 16 watt. Seharusnya dari sisi seluruh daya ya kita membacanya. Ini jalan di super fast charging 20 watt karena dayanya di atas 15 watt walaupun koma sekian gitu ya. Tapi secara notifikasi fast chargingnya aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11. Ini secara adapter charger bawaan itu 20 watt PD-nya, tapi secara spesifikasi support 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD C2C. Nah, lihat tercharging dengan baik. Biarkan iPad-nya standby. Kita cek dari sisi power bank. Indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB dottor Cosi, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,8 volt. Ini masuk dalam kategori 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 17,9 watt. Nah, lihat. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, saya pause secara acak. Nilai Ripple-nya cuma 65 mV dengan voltase yang lumayan tinggi. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dia berjalan di 17,9 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%. Notifikasi yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB dottor Cosi, QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1, sekian ampere sama dengan 10, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 146 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD C2C. Nah, lihat ini, start dari baterai 10%. Indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB dottor Cosi, seluruh dayanya ini PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 15-16 watt. Ini sudah jalan di 16 watt ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 46 mV. Coba kita cek ulang dari sisi daya.
dia sudah maksimal di 16, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, tadi ketika dibawa ke Mi turbo charging 30 watt tidak mampu. Sekarang coba lagi kita bawa ke turbo charging 67 watt dengan menggunakan bantuan kabel sakti. Lihat, sudah saya hubungkan. Di stop pada performa quick charging. Pinter power banknya. Kita lihat dari sisi ini petir hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB total kursi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2 ampere sama dengan 16,2 watt. Pinter. Dia tahu, oh lawan saya 60 watt, saya stop ke quick charging. Tapi di sini yang aktif PPS. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 44 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Nah, tanda sudah terhubung seperti ini. Kalau mode hidup tidak ada animasi chargingnya ya, atau misalnya flash charging atau bagaimana ya, adanya seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi ini, lihat. Cuma ada notifikasi charging aja atau masih jalan di standar charging. Dari sisi power bank juga petir hijaunya belum nyala. Kita analisis dahulu dari sisi USB total kursi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 6, sekian watt. Sudah rasional ya yang masuk atau jalan di standar charging. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 81 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih jalan di standar charging. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C atau PD. Indikatornya sudah terhubung ya, atau sudah tercharging. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi USB total kursi sambil menunggu. Nah, lihat ini, flash charging aktif. Nah, animasinya seperti ini kalau mode ponsel hidup. Coba kita cek dari sisi power bank. Nah, petir hijaunya nyala. Nah, kita cek dari sisi USB total kursi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 14, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Ini saya buat mode ponsel mati. Nanti karena tujuan saya untuk melihat ada desimalnya atau tidak. Lihat, flash charging aktif start dari baterai 12%. Kita cek dari sisi power bank. Masih sementara ya menurut saya. Indikator fast chargingnya belum aktif karena dayanya, lihat ini, masih di DC 8 watt. Nah, sekarang kita analisis dahulu atau kita lihat perkembangan dayanya. Seluruh dayanya masih di 4,8 volt. Lihat, dia mulai negosiasi daya. Nah, sudah masuk ke 7 volt. Ini dalam kategori ya anggap 9 volt ya, secara aturan main. Dari sisi power bank ketika dayanya 16 watt langsung fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Seluruh dayanya 8 volt kali 2 ampere sama dengan 16,9 watt. Ya, ini anggap menurut saya flash chargingnya Vivo 18 watt lah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 29 mV. Dari sisi sini sudah dia naik ke 17 watt. Coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada notifikasi flash charging plus ada desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah nyala, flash charging aktif dan ada desimalnya dengan menggunakan power bank function kombinasi kabel sakti. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, ini sudah saya hubungkan start dari baterai 35%. Kita tunggu sebentar. Nah, fast chargingnya aktif. Nah, seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Coba kita cek dari sisi power bank, fast charging aktif tapi petir hijaunya belum nyala. Mungkin masih penyesuaian daya. Kita cek dahulu dari sisi USB total kursi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7, sekian watt. Nah, lihat, sudah naik dayanya. Coba kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Nah, seperti ini dia proses negosiasi dayanya. Jalan di 9,8 watt, tadi 10, sekian watt. Nah, lihat ini dayanya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C fast charging yang aktif. Nah, sekarang biarkan ponselnya standby.
Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau nyala. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya coba dengan menggunakan kombinasi kabel sakti. Sudah saya hubungkan, start dari baterai 35%, fast charging yang aktif. Nah, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, petir hijau nyala. Nah, lihat, kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8 volt kali 1,99 ampere sama dengan 16 watt. Anggap ini masuknya di fast charging Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, lihat nilai Ripple-nya sangat rendah, cuma 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A, start dari baterai 18%. Cuma muncul quick charging, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast charging aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 65 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C PD. Nah, di sini start dari baterai 18%. Indikator yang muncul quick charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, logo petir hijau aktif atau fast chargingnya aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,7 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Coba kita cek ulang dari sisi dayanya, masih tetap bertahan di 13 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt. Lumayan panjang namanya ya. Saya coba untuk menghubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 18%, ada desimalnya 60 watt. Ini bahkan ya lumayan unik ya, seru melakukan pengetesan seperti ini. Nah, kita lihat apakah dia drop atau tidak, mengingat notifikasinya 67 watt. Nah, aman, pinter power bank-nya. Nah, ya, lihat ini indikator fast charging petir hijau nyala dari sisi power bank. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2 ampere sama dengan 16,5 watt. Realnya segini, notifikasinya turbo charging 67 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan support PD 45 watt. Coba saja kita coba dengan charging power bank Venson 22,5 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C. Nah, kita lihat ini, nah, dia masih negosiasi daya, lumayan alot negosiasi dayanya ya seperti ini. Nah, sudah stabil. Kita cek dari sisi power bank, indikator petir hijau aktif. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi, PD 2.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 19. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke laptop Chromebook 4 PD 45 watt, jalan di 19 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 80 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support secara USB-C ini ada dua macam. Yang sebelah sini ini USB-C 12 volt, yang sebelah sini Type USB-C full fungsi 20 volt. Karena berdasarkan tes power bank ini support 12 volt, coba saya bawa ke USB-C yang 12 volt, apakah mampu atau tidak? Saya hubungkan sekarang. Nah, kalau ke laptop Windows itu ukurannya voltase ya, bukan watt, biasanya seperti itu. Kita cek dari sisi sini. Nah, sebentar, saya perjelas dahulu. Nah, lihat dia bisa support PD 3.0 dengan seluruh daya 11,9 volt. Lihat ya. Kemudian kali 1,2 ampere sama dengan 15,3. Nah, kenapa dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati sehingga dia dayanya rendah. Ketika laptopnya mode hidup biasanya
jalan di atas 20 watt. Ini secara voltase lihat 11,9, kadang tidak 12 volt bulat ya, kadang seperti ini realnya. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Jangan kaget, nilai Ripple-nya sangat tinggi. Sudah menjadi kebiasaan laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi, bukan kok power bank-nya jelek atau kabelnya jelek. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 211 mV. Tes ke laptop jadul Asus Transformer Book atau tablet lah ya. Ini dia menggunakan port micro USB, bisa terlihat di sini. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand AUK seperti ini, AUK-nya micro USB. Nah, sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, ini saya hubungkan. Coba kita cek dari sisi indikator tercharging dengan baik. Nah, kita cek dari sisi baterai sudah terisi 50% ya. Kita lihat dari sisi power bank-nya, saya taruh di sini laptopnya. Ini laptop jadul era tahun 2017-2016, Asus Transformer Book. Nah, dari sisi power bank, indikator fast charging aktif, baterai hijau nyala. Kita lihat dari sisi USB total inersi 9,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,9 watt. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop Asus Transformer Book atau laptop jadul micro USB. Coba kita lihat dari sisi lainnya. Nah, sebentar. Nah, dia seperti ini. Ada keterangannya seperti ini. DCP 1,5 ampere. Kemudian, nah seperti ini yang lainnya ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi lainnya. Mungkin ini Ripple-nya nilainya. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop jadul yang support micro USB. Perkiraan saya ini menggunakan fast charging 18 watt real berada di daya 15,9 watt, lumayan maksimal. Tes mode daya rendah Powerbank Vention TFD22. Coba saya tekan. Biasanya kan cara untuk masuk ke mode daya rendah ada dua macam. Ditekan klik 2 kali secara cepat, dia akan berubah atau ada indikatornya yang ada tambahan lah intinya ya. Kalau ditekan sambil ditahan, dia akan berubah. Ininya ada indikator tambahan. Coba saya tekan 2 kali dahulu. Apakah bisa berubah atau tidak indikatornya? Saya tekan mulai sekarang. 1, 2. Kita lihat. Ini saya sambil menunggu nih. Oh, mati. Ini saya menggunakan alat tes TWS Vivan seperti ini ya. Nah, kemudian coba kembali lagi ke sini. Ditekan 2 kali secara cepat tidak bisa. Coba saya tekan sambil ditahan. Saya mulai 1, 2, 3, 4, 5, saya lepas. Apakah bisa atau tidak kan gitu. Nah, ini saya sambil menata alat tesnya. Ini saya menggunakan kabel mode daya rendah atau kabel polosan seperti inilah kira-kira. Ini biasanya kabel mode daya rendah. Kita tunggu. Sepertinya tidak ada perubahan indikator ya. Saya langsung saja karena tidak ada perubahan indikatornya. Jadi saya langsung lihat dia mati. Nah, saya masuk ke misalnya ini output, sebentar, output anggap USB 2. Nah, seperti ini. Kita coba saja secara langsung. Nah, karena kan tidak ada indikator tertentu yang nyala kan gitu. Ini yang penting kita menggunakan kabel tidak fast charging ya. Perkiraan saya masih aman. Kemudian coba saya hubungkan ke TWS-nya. Nah, kita lihat. Start dari baterai 21%. TWS itu biasanya seluruh dayanya 5 volt kali 1 ampere, 5 watt. Nah, ini dia secara seluruh daya dahulu kita cek. DC 4,9 volt kali 0,3 ampere sama dengan 1,5 watt. Sudah rasional seluruh dayanya. Secara teori ini 5 volt, secara teori ini 1 ampere sama dengan 5 watt, tapi realnya mencapai hingga 1,5 watt. Nah, lihat terhubung dengan baik. Nah, karena tidak ada indikator tertentu yang saya tekan berubah mode daya rendah atau tidak, jadi saya langsung tes saja seperti ini. Sebentar ya, ini langsung saya hubungkan saja. Nah, lihat nih, kemudian saya nyalakan timernya. Kita tunggu sampai 5 menit. Kalau ini power bank-nya mati berarti tidak bisa untuk mode daya rendah, tapi kalau masih hidup berarti dia bisa untuk mode daya rendah. Kita tunggu sampai 5 menit. 5 menit telah berlalu, kita cek ini power bank-nya belum mati. Nah ya, artinya bisa digunakan untuk charging ke TWS. Coba saya cek dari sisi TWS-nya, saya nyalakan. Tadi start dari baterai 21%, sekarang bertambah menjadi 28%. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke TWS. Tes speed recharging powerbank. Sebelumnya kita cek dahulu powerbank-nya sudah 0% atau sudah saya habiskan dayanya. Kita cek dahulu dari sisi input daya. Powerbank Vention ini menggunakan saya adapter charger Vention 70 watt dengan bantuan kabel PD juga dari brand Vention 240 watt.
Kita cek dahulu dari sisi input power bank ini membutuhkan daya berapa watt dengan menggunakan USB Dr. Koshi. Ini saya hubungkan sekarang. Nah, ini sudah saya hubungkan. Kita cek dia inputnya itu berapa watt. Nah, PD 3.0 yang aktif, statusnya petir hijau nyala. Ternyata dia inputnya membutuhkan 17,8 watt atau anggap dibulatkan 18 watt. Sudah rasional ya. Berdasarkan informasi juga inputnya 18 watt. Coba saya cek ripple-nya. Lumayan tinggi ya ripple-nya. Lihat ini. Saya pause cara aja. Menghasilkan nilai VPP 216 mV. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang saya cabut dahulu USB Dr. Koshi-nya. Nah, saya hubungkan tanpa menggunakan USB Dr. Koshi. Nah, seperti ini. Kemudian timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya nanti saya kontrol dayanya lewat stop kontak. Lihat secara stop kontak dia mencapai 21 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam lebih 2 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya sudah terisi 18%. Indikator fast charging masih aktif, petir hijau nyala. Coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Masih tetap stabil di 22 watt. Nah, sekarang kita cek dari sisi temperatur. Coba dari sisi temperatur adapter chargernya dahulu. Dia mencapai 52 derajat Celcius. Panas tapi belum terlalu menyengat. Lihat ini saya jalan-jalankan 51. Nah, ya 52. Mentok di 52. Panas tapi belum terlalu menyengat. Nah, coba kita cek dari sisi power bank-nya. Nah, ini lihat saya temperatur di bagian digital display-nya. Nah, seperti ini. Saya cari temperatur paling tinggi di sini mungkin 41, aman. Tidak terlalu panas menyengat, ya hangat normal kalau menurut saya seperti lihat di 42,7, aman. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 5 jam 39 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya sudah terisi full 100%. Coba saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Nah, sebentar saya perjelas. Nah, seperti ini kira-kira. Dari sisi stop kontak dayanya juga sudah 0 watt. Artinya aman ketika power bank-nya sudah terisi penuh, tidak ada lagi daya watt yang masuk. Tes rel capacity dan speed charging. Pertama kita cek dahulu power bank-nya ini sudah saya terisi 100%. Kemudian saya nanti menggunakan kabel bawaan power bank ukuran pendek seperti ini. Nah, kemudian nanti saya teskan yang pertama ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Sebentar. Saya cek dahulu sistem baterai yang ada pada power bank ini. Nanti start dari baterai 2%, teknologi baterai Li-ion, tingkat kecerdasan baterai good. 2% itu secara mAh 102 mAh. Kemudian kapasitas baterainya 5100. Nah, kemudian saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 2%, VOOC yang aktif. Indikator power bank petir hijau nyala. Kemudian ini timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Nah, bisa terlihat tersisa daya 85% ya. Ini saya balik. Fast chargingnya masih aktif. Kemudian coba saya nyalakan ponselnya. Nah, lihat ini dia sudah terisi 44%. Ini saya buat mode ponsel hidup. Nah, sekarang karena saya buat mode ponsel hidup, kita cek dari sisi temperatur ponsel dahulu. Langsung lewat internal temperatur ponsel. Temperaturnya hangat normal 36,8 derajat Celcius. Bisa dilihat di sini. Nah, ya. Kemudian saya matikan. Kita cek dari sisi temperatur power bank. Dari sisi ini, kalau terisi 44%, itu ada sebuah rasa super fast charging ya. Karena tadi dia jalannya VOOC. Nah, lihat ini temperatur power bank 42 derajat Celcius. Nah, kalau terisi yang anggap 30%, 30 menit ya, dia terisi sekitar di bawah 40%, itu masih kelas fast charging. Kalau di atas, anggap di atas 40 lah ya, ada rasa super fast charging. Ini temperaturnya dia ya tadi 42 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam?
1 jam lebih 22 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya. Tersisa daya baterai 64%. Indikator fast charging sudah mati. Nah, sekarang coba saya lihat dari sisi ponselnya. Nah, lihat ini sudah terisi full 100%. Nah, cukup bagus. Ketika dia terisi full 100%, indikator fast charging-nya sudah tidak aktif. Jadi aman untuk charging ponsel ketika baterainya sudah terisi penuh. Dan kenapa kok agak lama? Ingat, ini kapasitasnya 5100 mAh pada kecepatan VOOC 20 Watt. Jadi wajar ya ponsel ini terisi dalam waktu 1 jam lebih 22 menit. Tes real capacity tahap kedua ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 Watt. Pertama kita cek dahulu power bank-nya, tersisa daya 64%. Ini ponselnya habis total baterainya, sehingga langsung saya charging mode ponsel mati. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 0%, petir double aktif atau super fast charging aktif. Dari sisi power bank juga petir hijau nyala. Ini timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya saya tunggu sampai 60 menit atau ponsel ini terisi 90% ya. 34 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power banknya, tersisa daya 49%, indikator fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi ponsel. Nah, ini sudah nyala. Dia terisi 48%. Petir double aktif dalam waktu 34 atau 35 menit. Nah, ini sebuah speed antara fast charging dan super fast charging. Ingat ya, power bank daya 22,5 Watt dalam waktu 30 menit sudah terisi 49%. Menurut saya lebih dari cukup. Jadi menurut saya power bank fast charging tapi ada rasa super fast charging. Kemudian coba kita cek dari sisi temperatur power bank dahulu. Nah, ini lihat 40 normal ya, 40 hangat normal lah kalau menurut saya ini. Nah, coba, nah ini 39, 35, 41. Nah, ini 41 derajat Celcius. Kemudian coba kita cek dari sisi temperatur ponselnya, hangat normal karena dia mintanya super fast charging 25 Watt. Dikasih daya ya anggap maksimalnya 22,5 Watt. Jadi hangat normal, terlihat ini. Selanjutnya kita tunggu hingga sekitar terisi 90% atau 60 menit. 1 jam lebih 13 menit telah berlalu. Kita cek power bank-nya, tersisa daya 35%, indikator fast charging masih aktif. Coba saya perlihatkan. Jelas indikator fast charging masih aktif 35%. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya. Nah, terisi 90%. Dalam waktu 1 jam lebih 13 menit saya stop dari sini. Kenapa kok lama? Karena ini power banknya speednya 22,5 Watt. Dia itu istilahnya itu antara fast charging dan super fast charging. Jadi kalau menurut saya dalam waktu 1 jam 13 menit mampu mengisi 90%, lebih dari cukup. Sebuah rasa speednya rasa super fast charging. Tes real capacity tahap selanjutnya, kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 Watt. Lihat tersisa persentase baterai pada power bank-nya 35%. Kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Oppo Reno ini. Nanti start dari baterai 2%. Secara mAh 80 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, kapasitas maksimalnya 4025 mAh. Karena yang saya kejar adalah real capacity-nya, nanti akan saya buat mode ponsel mati. Saya hubungkan dahulu dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat ini start dari baterai 2%, mode ponsel mati power bank, tersisa daya 35%, indikator fast charging aktif ya dari sisi power bank-nya. Kemudian kita lihat dari sisi ponselnya sebentar. Indikator VOOC-nya juga aktif. Selanjutnya timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Saya dekatkan dahulu. Tersisa daya 18%. Indikator fast charging masih aktif. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya. Coba saya buat seperti ini. Terisi 63%. Dalam waktu 31 menit. Ini speednya speed VOOC 20 Watt atau secara tulisan super fast charging. Nah, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank dahulu. Nah, lihat ini temperatur power bank-nya saya arahkan ke sini.
mencapai 42 derajat Celcius. Saya gerak-gerakan, nah ini 45 paling tinggi, 45 ya, 45,5. Coba saya pegang, panas tapi belum menyengat. Nah coba dari sisi ponselnya, cuma 35. Nah ini cuma di hangat normal. Nah ya, lihat saya gerak-gerakan ini, mungkin sebelah sini atau sebelah sini. Nah ya, cuma di 35, aman, tidak panas menyengat, bahkan di bawah hangat ini. Nah selanjutnya kita tunggu sampai power banknya ini baterainya habis atau ponselnya terisi penuh. 1 jam lebih 8 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya sudah mati. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya, sudah terisi full 100%. Cukup cepat. Sekali lagi, dalam waktu 1 jam lebih 8 menit. Tes real capacity tahap keempat ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi power banknya, tersisa daya baterai 12%. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Sebentar, saya menggunakan aplikasi saja untuk mempermudah pola berpikir. Nanti start dari baterai 4%, anggap start dari 5% lah ya, kira-kira seperti itu. Atau ya anggap inilah 4%. Dari sisi mAh 240 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai li-poly atau lithium polymer. Kapasitas maksimalnya 6000 mAh, saya hubungkan sekarang. Nah ini karena tinggal sisa sedikit, saya buat mode ponsel hidup saja biar lebih bervariasi cara pengetesannya. Lihat yang aktif Mi Turbo Charging, cuman tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, fast chargingnya aktif. Sekarang timernya saya nyalakan, kita tunggu sampai yang ada di power bank ini baterainya habis, mampu mengisi ke ponsel ini berapa persen. 36 menit telah berlalu. Lihat power banknya, ini yang saya suka. Tadi start dari baterai 12% ya, saya balik seperti ini biar terlihat jelas. Start dari baterai 12%. Ingat, dalam waktu 36 menit cuma turun 2%. Jadi benar-benar padat sistem kelistrikannya dan belum turun sampai sekarang. Sekali lagi, dalam waktu 37 menit lah cuma turun 2%. Status charging masih aktif. Ya, jadi walaupun dayanya sudah mulai mengarah ke mau lowbat, dayanya tidak langsung turun persentase baterainya, tapi pelan, kalem. Nah ini ciri-ciri sebuah power bank kalau menurut saya, kualitas baterainya bagus, ketika mau habis tidak langsung drop gitu, tapi turun pelan, bahkan lebih lama. Ini lihat, sekali lagi, tadi start dari baterai sekitar 12%, sekali lagi 37 menit cuma turun 2%, sangat mantap. Tingkat kepadatan kelistrikannya, kira-kira saya menggunakan bahasa seperti itu ya. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Tadi start dari baterai 4%, perkiraan segitu ya. Dia terisi 49%. Nah, sekali lagi saya nyalakan, sebentar. Nah lihat, terisi 49%. Nah ini padahal baterainya 6000 mAh, cukup bagus. Coba sekarang kita cek saja temperaturnya. Saya kira dalam waktu 30 menit itu sudah habis gitu ya baterainya, tapi masih awet dan saya suka ini. Mati ketika saya nyalakan sistem fast charging mati, kemudian ketika layarnya mati dia on lagi. Sekarang kita cek temperatur power banknya. Ini di jalan pada Mi Turbo Charging ya. Lihat panasnya dia 46 derajat Celcius. Coba saya jalan-jalankan. 44 ya, nah ini 46 derajat Celcius, hangat normal, agak panas sedikit tapi tidak terlalu menyengat, masih panas normal lah kalau menurut saya seperti itu. Coba dari sisi ponselnya kan minta 33 Watt, dikasih power bank 22,5 Watt, ya pasti hangat normal lah ya, masih di bawah permintaannya dia. Nah lihat, cuma tadi di 40, ini 40 derajat Celcius, cukup unik. Selanjutnya kita tunggu sampai daya yang ada di power bank ini baterainya habis, mampu mengisi berapa persen ke ponsel Redmi 15C ini. 1 jam lebih 8 menit telah berlalu. Kita cek ini power banknya sudah mati ya, digital display-nya, atau baterainya mungkin sudah habis total. Coba saya cabut dahulu dari ponselnya. Nah seperti ini. Kemudian saya cek, saya nyalakan digital display-nya. Nah benar sudah 0% atau habis total. Saya stop dahulu timernya seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi ini
yang ada di ponsel. Saya nyalakan. Menggunakan aplikasi saja untuk mempermudah cara menghitung. Tadi start dari baterai 240 mAh ya. Sekarang sudah terisi 4740. Nah, coba saya kurangi menggunakan kalkulator. Sebentar saya cari dahulu aplikasi kalkulatornya. Nah, ini tadi 240. Nah, sebentar saya cari ini 4740. Nah, dikurangi 4740. Nah, seperti ini. Nah, terisi 4500 mAh untuk pengisian yang terakhir. Analisis rel capacity power bank version TFD22. Dari sel capacity bisa kita lihat. Nah, ini namanya sel capacity 20.000 mAh. Rated capacity 10.600. Itu perusahaan mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan rel kapasitinya berapa atau mampu ngecas ke ponsel berapa kali, kan gitu yang ditanyakan. Nah, ini sudah saya tes. Sebentar, saya ambil sambil kontrol aplikasinya ini biar tidak mati. Tadi tes ke ponsel Oppo A3x. Nah, ini sudah saya hitung ya. Ke Oppo A3x terisi 5.000 mAh. Nah, kemudian ini kalau kapasitasnya tadi ini ya terisi 100%, secara kapasitas 5.100, saya buatkan menjadi 5.000. Kemudian yang kedua ini ke ponsel Samsung, tadi terisi 90%, nah, kapasitasnya 5.000, jadi terisi 4.500, sudah saya hitung. Kemudian ini yang ke Oppo Reno 3 terisi 100%, kapasitasnya sebentar saya carikan dahulu. Ini 4025 mAh sudah saya hitung, saya bulatkan menjadi 4000. Nah ya, kemudian terakhir ke ponsel Redmi 15C ini tadi sudah saya hitung ada penambahan di 4500. Kalau total selnya itu 6000 maksimal kapasitasnya. Nah, mohon dikoreksi bila salah. Ini sudah saya hitung 4500. Kemudian totalnya mencapai hingga ini 18.000 mAh. Nah, klaim yang ada di perusahaan sekali lagi cuma ini 10.600 mAh, berdasarkan tes bisa mencapai hingga 18.000 mAh. Jauh ya relnya, bisa mencapai 18.000 mAh. Jadi menurut saya rel capacity atau kualitas sel dari power bank version ini sangat-sangat bagus, bisa mencapai hingga 18.000 mAh, di atas dari klaim Vention itu sendiri. Jadi kesimpulannya power bank Vention TFD22 fast charging 22,5 watt, kapasitasnya 20.000 mAh yang saya dapatkan dengan harga sekitar 170 ribuan. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah build-in quality lebih dari cukup, baik dari sisi sablonan ataupun finishing casing satu dengan yang lainnya. Berdasarkan tes fast charging tidak ada masalah, 100% support fast charging dan sebagian juga support super fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita ya, kapan menggunakan kabel USB-A, kabel USB-C, ataupun kabel sakti. Agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna, biasanya yang teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi kemampuan speed recharging power bank ini juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes dengan menggunakan adapter charger Vention 70 watt. Start dari baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu ini 5 jam 39 menit. Biasanya kalau power bank kapasitasnya 10.000 mAh, fast charging 22,5 watt, full membutuhkan waktu 3 jam setengah. Tinggal kalikan 2 kan 20.000 mAh ini, 7 jam. Nah ini cuma 39 menit. Kemudian dari sisi sistem fast charging untuk ke ponsel juga tadi cukup bagus sekali. Saya tes ke ponsel Oppo Reno 3 ini. Start dari baterai habis total atau low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu ini 1 jam lebih 8 menit. Nah ini sebuah speednya hook 20 watt atau secara tulisan super fast charging 20 watt lah ya, kira-kira seperti itu, hook 20 watt. Dengan temperatur hangat normal baik dari sisi power bank maupun ke ponselnya. Kemudian dari sisi rel capacity power bank ini juga cukup bagus sekali. Secara cell capacity dia 20.000 mAh. Berdasarkan klaim yang ada di Vention 10.600 mAh. Tapi berdasarkan tes saya menunjukkan rel capacity hingga 18.000 mAh dari sel capacity 20.000 mAh loh ya. Kalau menurut saya ini rel capacity-nya nyaris sempurna. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Vention TFD22 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usul lain
yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank Fanson ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.